Waktu itu aku berusia 15 tahun. Malam itu hari Jumat di akhir bulan September. Udara mulai terasa lebih dingin dari biasanya di tempat tinggalku. Orang tuaku pergi makan malam dengan teman-teman mereka dan sudah bilang sejak sore kalau mereka bakal pulang sangat larut. Jadi malam itu rumah sepenuhnya milikku. Aku mengundang tetanggaku sekaligus sahabat terbaikku, Dimas, yang rumahnya tepat di seberang jalan. Umur kami sama, dan biasanya kalau main dia akan langsung turun ke ruang bawah tanah rumahku. Kami biasa main game atau nonton film di sana, tapi malam itu entah kenapa semuanya terasa membosankan. Di tengah kebosanan itu, Dimas tiba-tiba mengusulkan sesuatu yang terdengar kekanak-kanakan, main petak umpet. Awalnya aku menganggap ide itu konyol, tapi kami pernah memainkannya bersama beberapa teman lain dan ternyata lumayan seru. Rumahku memang kecil, tapi punya banyak sudut untuk bersembunyi, apalagi kalau gelap. Kami mematikan hampir semua lampu di rumah supaya suasananya lebih menegangkan. Satu-satunya lampu yang dibiarkan menyala cuma lampu dapur. Aturannya sederhana, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ke loteng atau ke ruang merayap sempit di bawah rumah. Ruang bawah tanah, kamar-kamar, lemari, dan kolong-kolong furnitur semuanya boleh dipakai. Dimas ingin bersembunyi duluan, jadi aku menutup mata di ruang tamu dan mulai menghitung sampai 50. Di awal aku bisa mendengar langkahnya berlari-lari kecil, lalu suara itu hilang dan rumah tenggelam dalam keheningan yang aneh. Begitu hitungan selesai, aku berteriak pelan bahwa aku mulai mencari. Aku memulai dari dapur karena letaknya paling dekat, tapi di sana memang tidak ada tempat bersembunyi yang benar-benar layak. Aku mengecek di belakang pintu menuju ruang bawah tanah, lalu berjalan ke lorong. Kamar mandi kosong, lemari dekat pintu depan juga kosong. Aku naik ke lantai atas. Lantai kayu berderit pelan di bawah langkahku, dan setiap suara kecil membuat tubuhku menegang. Aku mengecek kamar orang tuaku dulu. Aku menunduk, mengintip ke kolong ranjang, lalu melihat ke belakang lemari besar. Tidak ada siapa-siapa. Aku lanjut ke kamarku di ujung lorong. Kamarku memang berantakan, tapi tidak sampai punya tumpukan barang besar yang bisa dipakai Dimas untuk bersembunyi. Tetap saja, aku membuka lemari dan melongok ke bawah meja. Kosong. Yang tersisa hanya kamar tamu di ujung lorong. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Aku mendorongnya perlahan, bersiap-siap kalau Dimas melompat keluar untuk menakutiku. Tapi ruangan itu gelap dan sunyi. Aku melangkah masuk menunggu mataku menyesuaikan diri dengan kegelapan. Bentuk ranjang dan lemari tampak samar. Aku berlutut dan mengintip ke bawah ranjang. Kosong. Lemari pakaianku buka. Di dalamnya juga hanya pakaian-pakaian yang tergantung rapi. Saat itu aku mulai berpikir mungkin Dimas bersembunyi di ruang bawah tanah. Aku turun lagi, kali ini mengecek di belakang mesin cuci, lalu di ruang penyimpanan kecil di bawah tangga. Aku hampir menyerah, merasa dipermainkan, ketika akhirnya aku menemukannya meringkuk di belakang beberapa kardus. Dia tertawa dan bertanya berapa lama aku mencarinya. Aku menjawab, terlalu lama, sambil menghela napas kesal bercampur lega. Lalu giliran kami bertukar peran. Dimas menghitung, dan aku yang bersembunyi. Aku naik lagi ke lantai atas dan merayap masuk ke bawah ranjang kamar tamu. Lalu menarik kain penutup ranjang sampai benar-benar menutup tubuhku. Jantungku berdegup kencang saat aku berbaring di kegelapan sempit itu. Beberapa menit kemudian, aku mendengar langkah Dimas naik ke lantai atas. Langkahnya berat dan pelan di lantai kayu. Dia membuka pintu kamar mandi dulu, lalu aku mendengar dia melangkah masuk ke kamar orang tuaku. Lantai berderit, pintu lemari terdengar pelan. Setelah beberapa saat, langkah itu bergeser ke lorong, semakin dekat ke kamar tamu. Napasku kutahan. Aku bisa mendengar hembusan napasnya samar-samar ketika dia memasuki kamar tamu. Langkahnya berhenti tepat di dekat ranjang di atas kepalaku. Sepatunya bergesek pelan dengan karpet. Lalu, sunyi. Sunyi yang panjang dan menyesakkan. Aku yakin dia sudah tahu aku ada di bawah ranjang dan tinggal menarik kain penutup itu. Tapi bukannya begitu, aku justru mendengar langkahnya menjauh keluar dari kamar tamu. Aku tetap berbaring di sana beberapa menit lagi, menunggu dia memanggil bahwa aku menang. Tapi rumah tetap terlalu sepi. Tidak ada teriakan bercanda, tidak ada suara TV, tidak ada apa-apa. Akhirnya aku menyeret diriku keluar dari kolong ranjang. Aku turun ke bawah, mengira dia sudah bosan dan menunggu di sofa ruang tamu. Tapi sofa itu kosong. Aku memanggil pelan, mengatakan permainan sudah selesai. Suara dari ruang bawah tanah menjawab. Katanya dia ada di bawah sana, masih mencari. Nada suaranya terdengar biasa saja, dan justru itulah yang membuat perutku tiba-tiba terasa dingin. Aku berjalan ke pintu ruang bawah tanah membukanya, lalu berteriak ke bawah tangga,
Aku sudah keluar, Dim. Aku di dapur. Dia membalas dari bawah sana. Suaranya jelas mengatakan dia masih mencari dan bertanya aku bersembunyi di mana. Jawaban itu membuat lambungku seolah dipelintir. Aku bilang aku tadi bersembunyi di bawah ranjang kamar tamu dan sekarang sudah berdiri di dapur. Beberapa detik kemudian aku mendengar langkahnya naik dari ruang bawah tanah. Dimas muncul ke dalam cahaya lampu dapur dengan wajah bingung. Dia bertanya bagaimana aku bisa naik secepat itu. Aku bilang, aku sama sekali tidak pindah. Sejak awal aku bersembunyi di bawah ranjang kamar tamu, diam, tidak bergerak. Dimas mengernyit. Dia bersikeras. Katanya dia sudah mengecek kamar tamu. Dia bahkan bilang dia jelas mendengar ada yang bergerak di dalam kamar itu. Dia mengira aku sengaja membuat suara untuk menakutinya. Dia berkata, dia mendengar seseorang bernapas. Aku menatapnya dan menjelaskan bahwa aku sama sekali tidak bergerak. Napasku pun kutahan selama mungkin. Kami sempat berdebat pendek tapi akhirnya sama-sama mengangkat bahu, berpura-pura bahwa kami tidak terlalu memikirkannya. Kami main satu putaran lagi, tapi sepanjang waktu itu rasa tidak nyaman menempel di tengkukku. Setiap bunyi derit kecil di rumah membuatku tersentak. Saat aku menghitung di ruang tamu, aku yakin mendengar sesuatu dari lantai atas, seperti hentakan lembut sesuatu yang jatuh atau digeser. Tapi ketika aku naik dan memeriksa semua kamar, rumah itu kosong. Aku menemukan Dimas bersembunyi di ruang cuci. Kami terus bermain sampai kami benar-benar lelah. Kemudian kami duduk di sofa ruang tamu dan menyalakan TV, mencoba kembali ke suasana biasa. Saat itulah segalanya berubah. Dari lantai atas terdengar suara benturan keras, seperti sesuatu yang berat terjatuh ke lantai. Kami spontan membeku. Dimas bertanya pelan, apakah itu mungkin orang tuaku yang sudah pulang? Aku langsung mengingatkannya bahwa orang tuaku masih di luar dan belum ada suara mobil yang masuk ke garasi. Bulu-bulu halus di lenganku berdiri. Kami duduk diam menunggu, tapi rumah kembali sunyi, terlalu sunyi. Dimas akhirnya berkata mungkin saja ada barang yang bergeser dan jatuh dari rak. Aku ingin percaya. Aku benar-benar ingin mempercayai penjelasan sederhana itu. Tapi saat kami duduk menahan napas, kami sama-sama mendengarnya dengan jelas. Derit perlahan papan lantai di atas kami, suara langkah seseorang berjalan di lorong lantai atas. Aku dan Dimas saling tatap, tak ada yang berani bergerak. Jantungku berdegup kencang sampai rasanya menyakitkan. Akhirnya aku berbisik, mungkin kami harus mengecek. Dimas menggeleng cepat, lirih berkata, gila aja, tapi kalau ada orang yang masuk, kita nggak bisa cuma duduk di sini kan? Aku menelan ludah, meraih pengait besi dari samping perapian, semacam batang logam berat yang biasa dipakai menggeser kayu bakar, dan mengiyakan bahwa dia harus berjalan di belakangku. Kami mendekati tangga dan mulai naik dengan sangat pelan. Rumah begitu sunyi sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri di telingaku. Setiap anak tangga berderit panjang di bawah berat tubuh kami. Sampai di atas, aku mengarahkan daguku ke arah kamar tamu. Pintu kamar itu tertutup rapat sekarang. Aku sangat yakin tadi pintu itu kubiarkan sedikit terbuka ketika turun. Kami berdiri terpaku di lorong, lalu dari balik pintu itu terdengar sesuatu. Suara gesekan pelan, seperti kain yang diseret pelan di atas karpet. Dimas berbisik, hampir tanpa suara, bahwa kami harus pergi sekarang juga. Aku juga ingin lari, jujur saja. Tapi rasa takut bercampur rasa ingin tahu menahan kakiku di tempat. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat pengait besi itu dan mengulurkan tangan satunya ke arah kenop pintu. Kalau ku bilang saat itu tanganku benar-benar gemetar, itu bukan dramatisasi demi cerita, itu kenyataan. Aku menarik napas dan mendorong pintu itu dengan cepat. Ruangan di baliknya gelap, hanya sedikit cahaya redup dari lorong yang masuk. Tapi bentuk ranjang dan lemari masih terlihat. Tidak ada sosok berdiri, tidak ada bayangan bergerak. Pintu lemari pakaian dibiarkan setengah terbuka, menganga ke arah kami. Aku melangkah masuk, Dimas tetap berdiri di ambang pintu, seolah takut melangkah lebih jauh. Aku menarik pintu lemari sekeras-kerasnya. Di dalam hanya ada mantel, beberapa kotak kardus, dan bau pengap yang sama sekali tidak menghibur. Kami berdua tertawa kecil, tawa gugup yang sama sekali tidak terdengar wajar, berpura-pura bahwa otak kami terlalu banyak berimajinasi. Tapi sebelum tawa itu benar-benar mereda, suara lain datang. Kali ini jelas dari lantai bawah. Suara pintu depan dibuka dan ditutup, pelan tapi tegas. Kami membeku untuk kesekian kalinya malam itu. Dimas berbisik bahwa pasti ada orang di dalam rumah. Rasanya jantungku jatuh ke perut. Kami berlari menyusuri lorong dan masuk ke kamarku. Lampu tidak kami nyalakan. Kami berjongkok di lantai menghadap pintu sementara aku menggenggam pengait besi itu sekeras-kerasnya.
Awalnya kami tidak mendengar apa-apa, lalu pelan sekali suara langkah samar di lantai bawah, seseorang berjalan di ruang tamu atau dapur. Aku ingin menelepon polisi, tapi ponselku tertinggal di sofa tempat kami duduk tadi. Aku berbisik rencana gila, mungkin kami bisa kabur lewat jendela. Tapi jendela kamarku kecil dan posisinya tidak memungkinkan. Satu-satunya jalan keluar adalah lewat lorong, melewati tangga, tepat di atas tempat suara langkah itu berasal. Langkah itu bergerak mendekat ke arah tangga. Lalu kami mendengar pintu ruang bawah tanah dibuka. Engselnya berderit pelan, kemudian suara langkah menuruni tangga, satu persatu, turun ke kegelapan di bawah. Kami hampir bersamaan menghela napas lega. Siapapun itu, dia sedang tidak berada di lantai yang sama dengan kami. Itulah kesempatan kami. Kami tidak berpikir dua kali. Kami berlari menyusuri lorong, menuruni tangga secepat mungkin, sama sekali tidak peduli lagi pada derit lantai. Kami menerobos dapur, keluar lewat pintu belakang, dan terus berlari menyeberangi halaman belakang menuju rumah Dimas di seberang jalan. Kami baru berhenti ketika sampai di teras rumahnya. Dada terasa terbakar karena napas yang memburu. Orang tua Dimas ada di rumah. Begitu kami menceritakan apa yang terjadi, mereka langsung menatap kami serius, bukan dengan cara orang dewasa yang sedang bercanda. Mereka menelepon polisi. Beberapa petugas datang dan menggeledah rumahku dari atas sampai bawah. Mereka memeriksa setiap ruangan, ruang bawah tanah, bahkan mencoba mencari tanda-tanda pintu atau jendela yang dibuka paksa. Hasilnya, tidak ada apa-apa, tidak ada bekas paksa, tidak ada orang yang bersembunyi, tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang baru saja masuk. Mereka bilang mungkin rumah tua itu hanya bergerak karena perubahan suhu atau imajinasi kami berlari liar karena kami sedang main petak umpet di gelap-gelapan. Mereka tersenyum menenangkan, tapi aku dan Dimas tahu persis bahwa yang kami dengar bukan imajinasi. Ada langkah kaki, ada pintu yang terbuka dan tertutup, ada sesuatu yang bergerak di dalam rumah. Selama berminggu-minggu setelah itu, aku sulit tidur. Setiap derit kecil di lorong luar kamarku membuatku menatap pintu sambil menahan napas. Itulah pertama dan terakhir kalinya aku memainkan petak umpet di rumah. Lagi pula, umur kami sudah dianggap terlalu tua untuk permainan seperti itu. Aku dan Dimas jarang membicarakannya lagi, seolah kami sepakat diam-diam untuk mengubur malam itu. Tapi kadang-kadang, kalau kami saling menatap tanpa sengaja, aku bisa tahu kami sedang mengingat hal yang sama. Malam ketika petak umpet bukan lagi permainan. Malam ketika kami merasa untuk pertama kalinya bahwa ada sesuatu yang lain bersembunyi bersama kami di rumah yang seharusnya aman. Bahkan sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku masih bisa mengingat jelas suara pintu lemari yang bergeser pelan, suara sesuatu yang diseret di atas karpet dan langkah-langkah di lantai 1. Kami tidak pernah tahu siapa itu. Mungkin pencuri yang menyadari kami masih di rumah. Mungkin seseorang yang keluar diam-diam ketika kami lari. Yang aku tahu pasti malam itu petak umpet membuat kami mengerti betapa menakutkannya menyadari bahwa ternyata kamu tidak sendirian di rumahmu sendiri. Musik, kalau menurutmu permainan petak umpet di dalam rumah barusan sudah cukup tidak nyaman, sebaiknya kamu tarik napas dulu. Karena apa yang bersembunyi di antara pepohonan gelap di belakang rumah seringkali jauh lebih sabar dan jauh lebih dekat daripada yang kamu bayangkan. Aku tumbuh besar di sebuah lingkungan perumahan yang langsung berbatasan dengan hamparan hutan di belakangnya. Deretan rumah berada di satu sisi jalan, dan di belakangnya hanya ada pepohonan yang seolah tidak ada habisnya, membentang sejauh mata memandang. Saat aku masih kecil, sekelompok anak dari jalanan yang sama sering bermain bersama hampir setiap akhir pekan. Kalau musim kemarau, kami bisa berada di luar sampai larut malam, sampai akhirnya orang tua kami berteriak dari depan rumah menyuruh kami pulang. Salah satu permainan favorit kami adalah petak umpet. Biasanya kami bermain di halaman belakang rumah-rumah dan sedikit masuk ke tepi hutan. Siang hari permainan itu terasa biasa saja, seru, penuh tawa. Tapi begitu malam turun, semuanya berubah. Pepohonan seperti menelan sisa cahaya. Setiap sudut terlihat sama, kemanapun kamu memandang. Itulah yang membuatnya menakutkan. Itulah juga yang membuatnya begitu menggoda untuk dimainkan. Terakhir kali aku bermain petak umpet di hutan itu adalah saat aku berumur 14 tahun. Waktu itu bulan Agustus, malamnya masih panas dan lembab. Kami berlima malam itu, aku, temanku Andi, adiknya yang lebih kecil bernama Rudi, dan dua anak lain dari ujung jalan, Budi dan Rizky. Kami memutuskan untuk bermain di luar karena udara malam terasa sedikit lebih sejuk dibanding berdesakan di ruang tamu atau ruang bawah tanah salah satu rumah. Aturannya sederhana,
Kami boleh bersembunyi di halaman belakang atau masuk ke hutan, tapi harus tetap cukup dekat untuk bisa mendengar ketika pencari memanggil tanda permainan selesai. Budi dengan senang hati menawarkan diri menjadi pencari pertama. Kami yang lain berlarian menyebar. Aku masuk ke hutan bersama Andi. Setelah melewati barisan pohon pertama, kami berpisah mencari tempat persembunyian masing-masing. Aku berjongkok di belakang sebuah batang pohon tumbang. Dadaku berdebar kencang padahal ini hanya permainan. Suara Budi yang menghitung menggema dari arah halaman rumah terdengar jauh di antara dengung serangga malam. Begitu hitungannya selesai, hutan diliputi keheningan yang berbeda. Hening yang hanya diisi bunyi jangkrik dan desiran daun yang tersapu angin. Aku tetap rendah dan tidak bergerak. Setelah beberapa saat, aku mendengar suara langkah di atas dedaunan kering. Suara itu mendekat, menggesek ranting-ranting kecil. Aku mengira itu Budi. Aku menahan napas menunggu dia melewati tempatku bersembunyi. Langkah itu berhenti tidak jauh dariku, seolah orang itu berdiri di balik kegelapan pohon di depan. Aku menunggu dia memanggil atau bergerak lagi, tapi tidak terjadi apa-apa. Kulit di tengkukku mulai terasa gatal oleh rasa waspada. Aku hampir saja berbisik, menanyakan siapa di sana, tapi aku ingat aturan. Kalau aku bersuara, aku akan kalah. Jadi aku diam, meski jantungku memukul-mukul tulang rusuk. Akhirnya langkah itu mulai terdengar lagi. Suara gesekan daun kering bergerak menjauh lebih dalam ke hutan. Aku menunggu sampai suara itu benar-benar hilang di kejauhan. Lalu aku mengintip pelan dari balik batang pohon. Tapi hutan terlalu gelap. Cahaya bulan hanya menyentuh puncak-puncak daun di atas sana, menyisakan lantai hutan dalam bayangan abu-abu pekat. Aku tetap bersembunyi beberapa menit lagi sebelum bosan menunggu. Aku merangkak keluar dan mulai berjalan balik ke arah halaman rumah. Di tengah perjalanan, aku mendengar suara Budi memanggil bahwa ronde sudah selesai dan semua harus keluar. Aku mempercepat langkah dan tiba di halaman belakang. Yang lain sudah berkumpul. Budi sudah menemukan Andi dan Rizky, tapi belum aku dan Rudi. Tidak lama kemudian Rudi muncul dari kegelapan hutan sambil tertawa, pakaian dan lututnya kotor tanah. Dia membanggakan diri bahwa tidak ada yang bakal menemukan tempat persembunyiannya. Aku bilang aku bersembunyi di belakang batang pohon tumbang dan hampir saja tertangkap ketika Budi berjalan melewatiku. Tapi Budi menatapku dengan dahi berkerut. Dia bersumpah dia tidak pernah masuk sedalam itu ke hutan. Katanya dia hanya berputar-putar dekat deretan pohon pertama sebelum menemukan Andi yang berjongkok dekat pagar. Aku mengerutkan mata, bingung, lalu bertanya, kalau begitu siapa yang tadi berjalan melewati tempat persembunyianku? Tapi semua hanya saling berpandangan dan mengangkat bahu. Kami menepis keganjilan itu dan lanjut bermain. Ronde berikutnya aku yang menjadi pencari. Aku menghitung keras sambil bersandar di batang pohon dekat halaman rumah sementara yang lain berlarian. Setelah selesai, aku mengecek halaman dulu. Aku menemukan Rizky bersembunyi di belakang gudang kecil dan Andi di balik semak. Lalu aku masuk ke hutan mencari Budi dan Rudi. Hutan terasa terlalu sunyi, selain suara serangga dan sesekali daun bergesek. Sinar lampu senterku berayun di antara batang-batang pohon, memotong kegelapan dengan garis tipis. Aku memasang telinga, berharap menangkap suara ranting patah atau daun bergeser. Akhirnya aku melihat Rudi sedang berjongkok di dekat akar pohon besar. Aku berteriak bahwa aku sudah menemukannya. Dia tertawa keras dan berlari kembali ke rumah. Sekarang tinggal Budi. Aku berjalan lebih dalam, memanggil bahwa aku sedang datang mencarinya. Saat itulah aku mendengarnya lagi. Langkah-langkah itu, pelan tapi berat, menginjak daun-daun kering di depan sana. Senterku kutujukan ke arah suara, tapi batang-batang pohon terlalu rapat. Aku berjalan perlahan, berusaha tidak membuat suara sendiri. Langkah itu berhenti. Aku berhenti juga. Hening menelan kami. Aku berdiri di sana, menatap ke depan. Hanya ditemani suara nafasku dan dengung serangga. Rasa takut mulai menyelinap. Lalu tiba-tiba dari belakangku terdengar suara Budi memanggil bahwa ronde sudah selesai. Aku sontak berbalik. Dia sudah berjalan santai kembali ke halaman rumah dari arah yang sama sekali berbeda. Aku mengejarnya, bertanya apakah dia tadi berada di depan, berjalan di antara pepohonan. Dia menggeleng sambil tertawa, berkata sejak awal dia bersembunyi dekat rumah, tidak masuk jauh ke hutan. Untuk kedua kalinya malam itu, terasa seperti isi perutku dipelintir. 2 kali sudah aku mendengar seseorang berjalan di hutan yang bukan salah satu dari kami. Untuk menenangkan diri, aku memaksa diri berpikir bahwa itu mungkin hanya hewan. Tapi langkah-langkah itu terdengar berbeda. Terlalu berat untuk rakun atau anjing liar, terlalu teratur untuk sekadar dahan jatuh tertiup angin. Kami bermain beberapa ronde lagi.
Setiap kali giliranku bersembunyi, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada orang lain di antara kami. Sesuatu yang tidak pernah tertawa, tidak pernah memanggil, hanya berjalan pelan di balik pepohonan. Aku terus mendengar suara samar di antara batang-batang kayu. Dahan kecil patah, daun kering tergeser seolah ada yang melangkah. Pernah sekali aku merasa melihat bayangan tinggi bergerak di antara pohon. Tapi ketika senterku kuarahkan ke sana, yang tampak hanya batang-batang gelap biasa. Anak-anak lain sepertinya tidak menyadari apa-apa. Mereka terus tertawa dan berlari, saling mengejek tempat persembunyian masing-masing. Aku mencoba bertingkah normal, tapi ada sesuatu yang berat dan dingin tertanam di dasar perutku. Ronde terakhir malam itu, Budi bersikeras ingin bersembunyi di dalam hutan lagi. Kami menyebar seperti sebelumnya. Aku tidak ingin masuk terlalu jauh. Aku memilih berjongkok di rumput tinggi dekat tepi hutan, di tempat di mana cahaya lampu teras rumah masih tampak redup di kejauhan. Suara Budi menghitung terdengar sayup-sayup lalu berhenti. Sekali lagi, hening. Beberapa menit kemudian, aku mendengar sesuatu yang benar-benar membuatku kaku. Bukan langkah, bukan ranting patah, bisikan. Suara bisikan rendah, terlalu pelan untuk kupahami kata-katanya, tapi jelas suara seseorang, dan jelas berasal dari dekat. Seluruh tubuhku menegang. Aku mengangkat kepala pelan, mengintip di antara helai rumput. Hutan di depan tampak kosong, hanya bayangan gelap pepohonan. Bisikan itu berhenti, hening menggantung, begitu pekat sampai rasanya telingaku berdenging. Tak lama setelah itu muncullah suara langkah lagi. Langkah yang sama berat dan pelan berjalan melewatiku, masuk lebih dalam ke hutan tanpa terburu-buru. Aku berbaring menahan napas, hampir tidak berani berkedip. Detik-detik terasa panjang sampai akhirnya suara Budi memanggil bahwa permainan selesai. Yang lain keluar dari persembunyian, tertawa, menepuk-nepuk pakaian mereka yang kotor tanah. Aku berjalan kembali paling akhir, masih dengan jantung yang belum mau tenang. Aku mengatakan kepada mereka bahwa aku mendengar seseorang berbisik di dekatku. Mereka semua tertawa dan menuduhku hanya ingin menakut-nakuti mereka. Aku tidak membantah, tidak ada gunanya. Tapi di dalam hati aku tahu apa yang kudengar. Kami duduk di halaman belakang rumah Andi setelah itu, minum soda dan mengobrol seolah malam baru saja dimulai. Saat itulah Rudi tiba-tiba bertanya apakah ada yang memperhatikan pria itu. Kami semua terdiam dan menatapnya. Rudi mengulang ucapannya. Katanya saat dia bersembunyi, dia merasa melihat seorang pria tinggi berdiri di antara pepohonan sedikit ke dalam hutan. Pria itu tidak bergerak, tidak berjalan, hanya berdiri dan memperhatikan. Budi langsung mengatakan Rudi mengada-ada. Rizky tertawa, mencoba membuang suasana yang mulai berat. Tapi telapak tanganku terasa dingin karena aku percaya pada Rudi lebih dari aku percaya canda Budi. Karena aku juga merasakan ada seseorang di sana. Kami mengakhiri malam itu tidak lama kemudian, semua pulang ke rumah masing-masing. Malam itu aku berbaring menatap langit-langit kamar, tidak bisa tidur. Dalam kepalaku, bisikan itu terus berulang, bercampur dengan suara pelan daun kering yang terinjak. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi bermain petak umpet di hutan. Bahkan sekarang, bertahun-tahun kemudian, setiap kali aku mendengar suara daun kering terinjak di kegelapan, entah dari televisi, dari film, atau dari luar jendela, aku akan langsung teringat malam itu. Aku teringat cerita Rudi tentang sosok pria tinggi yang berdiri diam di antara pepohonan. Aku teringat langkah-langkah yang bukan milik Budi. Teringat bisikan yang sampai hari ini masih tidak bisa kujelaskan. Mungkin itu hanya orang asing yang kebetulan lewat. Mungkin seseorang yang diam-diam tinggal di hutan itu. Yang aku tahu, ketika kamu bersembunyi di hutan gelap, kamu tidak pernah benar-benar tahu siapa saja yang ikut bersembunyi di sana bersamamu. Musik. Kalau kamu pikir pepohonan yang gelap itu sudah cukup mengganggu, bayangkan ketika seseorang yang tak kamu kenal muncul begitu saja di halaman rumahmu, seolah dia sudah lama memperhatikan setiap sudut tempat kamu bermain. Karena terkadang yang paling menakutkan bukanlah hutan jauh di belakang rumah, tapi langkah-langkah yang terdengar tepat di depan jendela kamar tidurmu. Itu adalah Sabtu yang sangat panas pada suatu sore di bulan Juli tahun lalu. Waktu itu aku berumur 14 tahun dan tinggal di daerah pedesaan yang cukup sepi. Halaman belakang rumahku luas sekali, hamparan rumput, beberapa pohon besar, dan sebuah gudang penyimpanan tua di ujung tanah milik keluargaku. Hampir setiap hari libur, teman-temanku dan aku menghabiskan waktu di sana. Hari itu kami berlima, aku, Bayu, Hendra, Fajar, dan Arif. Kami bermain basket di ring yang dipasang ayahku dekat garasi. Setelah sekitar 1 jam, kami kelelahan, duduk di rumput, berkeringat dan minum air sambil bercanda.
Saat itulah kami melihat seorang anak yang tidak kami kenal berjalan dari arah jalan tanah di depan rumahku. Jalan itu biasanya hanya dilewati warga sekitar atau truk pengangkut hasil kebun. Anak itu tampak berumur sekitar 16 tahun, lebih tua dan lebih tinggi daripada kami. Rambutnya hitam agak acak-acakan, dia memakai kaos abu-abu dan celana jeans panjang padahal udara begitu panas. Kami semua langsung diam ketika memperhatikannya mendekat. Dia berjalan ke arah kami seolah sudah kenal lama, tanpa ragu sedikit pun. Dengan nada santai dia bertanya apakah kami mau membagi tim supaya permainan basket bisa 3 lawan 3. Tidak ada yang langsung menjawab. Akhirnya Fajar yang bertanya, dia ini sebenarnya siapa? Anak itu tersenyum tipis dan mengatakan namanya Rangga. Katanya dia tinggal tidak jauh dari sini dan tadi sedang jalan-jalan melewati kebun-kebun dan hutan kecil di belakang rumah-rumah ketika melihat kami bermain basket. Kami saling melirik. Aku sudah tinggal di daerah itu seumur hidup dan tidak pernah sekalipun melihat wajahnya. Begitu juga teman-temanku. Tapi sikapnya tenang, nadanya wajar, seolah dia benar-benar hanya anak baru yang ingin ikut bermain. Arif lalu bertanya apakah dia mau ikut kami main basket saja. Rangga menggeleng pelan dan tanpa banyak pikir menyarankan sesuatu yang lain. Dia bilang akan lebih seru kalau kami main manhunt. Semacam peta umpet versi kejar-kejaran, di mana sebagian menjadi pemburu dan sebagian lagi bersembunyi. Katanya halaman belakang rumahku sempurna untuk permainan seperti itu karena punya banyak tempat bersembunyi. Waktu itu kami tidak terlalu memikirkan kalimat itu. Tapi belakangan, kalimat itulah yang terus-menerus kembali di kepalaku. Bagaimana mungkin seorang anak yang mengaku hanya lewat dan baru pertama kali melihat halaman belakang rumahku bisa bicara seolah dia tahu setiap sudut tempat kami biasa bermain? Kami menyetujui ide itu. Kedengarannya lebih menarik daripada terus berdiri di bawah matahari sambil melempar bola. Kami membagi diri menjadi 2 tim. Rangga langsung mengangkat tangan, bilang dia ingin menjadi salah satu pemburu. Katanya dia paling suka mencari. Akhirnya tim pemburu adalah Rangga, Fajar dan Hendra. Sedangkan aku, Bayu dan Arif menjadi tim yang bersembunyi. Fajar menendang bola ke udara sebagai aba-aba mulai. Kami berlari menyebar sementara para pemburu menutup mata dan mulai menghitung. Bayu langsung lari ke arah deretan pohon, lalu menyelinap ke sisi garasi. Aku tidak ingin langsung masuk ke hutan kecil di belakang, jadi aku memilih gudang penyimpanan tua di ujung halaman. Gudang itu selalu berbau bensin, kayu basah, dan debu. Di pojok ruangan ada tumpukan terpal lipat. Aku memanjat ke atas tumpukan itu, menarik salah satu terpal dan menutupi tubuhku, berbaring diam di kegelapan sempit dan pengap. Aku bertahan di sana cukup lama, mungkin 10 menit meski rasanya jauh lebih lama. Tidak ada satupun suara pintu dibuka. Tidak ada langkah yang mendekat. Aku mulai berpikir jangan-jangan mereka bosan dan menghentikan permainan tanpa memberitahuku. Tepat saat aku mulai berpikir untuk keluar, pintu gudang berderit terbuka. Suara itu tajam di telingaku. Terpal di atasku disibak dalam satu gerakan kasar. Aku memejam lalu membuka mata, menyiapkan diri untuk teriak kaget. Tapi wajah yang menatapku hanyalah Fajar yang tersenyum lebar, puas karena sudah menemukanku. Memang persembunyianku tidak sebaik yang kubayangkan. Kami kembali ke teras belakang bersama-sama. Beberapa menit kemudian, Arif muncul, tertawa karena akhirnya tertangkap juga. Dia bersembunyi di balik tumpukan kayu dekat pagar. Kami menunggu, minum air lagi. Tapi Rangga tidak terlihat. Awalnya tidak ada yang bilang apa-apa. Lalu Hendra bertanya, sebenarnya kemana Rangga? Tidak ada yang tahu. Kami menunggu 10 menit lagi, mengira dia akan muncul sambil bercanda bahwa dia adalah pemburu paling hebat. Namun dia tidak pernah muncul. Akhirnya, Fajar mengangkat bahu dan berkata, mungkin anak itu memang aneh dan sudah bosan lalu pulang begitu saja. Yang lain mengiyakan, meski ada sesuatu yang terasa salah di dada. Senja mulai turun, satu persatu temanku pamit pulang. Saat matahari benar-benar tenggelam, aku juga masuk ke dalam rumah. Saat itulah aku melihat sesuatu yang aneh di dekat jendela kamarku di luar. Di rumput, tepat di bawah jendela, ada seutas tali. Tali itu kelihatan tua, kusam, dan kotor, seperti sudah lama tergeletak di luar. Tapi aku tahu siang tadi tidak ada apa-apa di situ. Aku mengambilnya, merasakan teksturnya di tangan. Kaku, kasar. Aku melemparkannya ke samping begitu saja, tapi bayangan tentang tali itu menempel di kepalaku. Pikiran pertama yang muncul adalah nama itu, Rangga.
Aku mencoba menertawakan diriku sendiri. Mungkin tali itu sudah lama ada, dan aku saja yang tidak pernah memperhatikan. Tapi malam itu, ketika aku naik ke kamarku dan menatap jendela dari dalam, pikiran lain muncul. Bagaimana kalau Rangga sempat masuk ke rumah saat kami sibuk bermain? Ayahku sering membiarkan pintu samping tidak terkunci kalau masih siang. Untuk menenangkan diri, aku memeriksa seluruh rumah. Aku membuka pintu-pintu kamar, mengecek di balik tirai, bahkan menunduk mengecek bawah ranjang. Lemari-lemari ku buka paksa, seolah berharap menemukan seseorang biar ketakutanku terbukti. Tapi rumah kosong, tidak ada yang bersembunyi. Tidak ada suara lain selain dengung kulkas dan suara TV dari ruang tamu. Malam itu, sekitar pukul 11, aku sudah berbaring di kasur, memandangi cahaya redup dari ponsel di tangan. Sekitar 1 jam kemudian, ketika aku hampir terkantuk, aku mendengarnya. Suara langkah pelan di luar pintu kamarku. Langkah yang sangat hati-hati. Aku membeku. Ayahku kadang bangun malam untuk ke kamar mandi, tapi biasanya dia batuk kecil atau menggerutu pelan. Suara ini terlalu sunyi, terlalu terkendali. Aku memanggil ayahku pelan. Tidak ada jawaban. Nafasku mulai cepat. Langkah di luar pintu berhenti tepat di depan kamarku. Beberapa detik terasa seperti menit. Aku meloncat dari kasur, berjalan cepat ke pintu, dan mengunci gagangnya. Aku berdiri di sana, menatap gagang pintu, menunggu sesuatu terjadi. Sekitar 30 detik kemudian, dari arah ruang depan terdengar suara pintu utama ditutup. Suara itu menggema ke seluruh rumah. Aku merasakan darahku seperti berhenti mengalir. Aku berlari keluar dari kamarku dan berteriak memanggil ayah. Aku menyusuri lorong sampai ke kamar ayahku. Dia terbangun karena aku mengguncang bahunya. Aku menjelaskan terbata-bata tentang langkah di depan pintu kamarku dan suara pintu utama yang ditutup. Ayahku tidak menertawakanku. Dia bukan tipe yang begitu. Dia langsung bangkit, meraih senapan dari bawah ranjang dan menyuruhku menempel di belakangnya. Kami memeriksa seluruh rumah, dapur, ruang tamu, kamar mandi, bahkan gudang di samping rumah. Dia juga keluar dan mengelilingi rumah dengan senter. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada bayangan bergerak, hanya suara malam yang biasa. Setelah itu kami mengunci semua pintu dan jendela. Ayahku mengucapkan beberapa kata kasar tentang orang iseng yang berani-beraninya datang ke rumah orang. Keesokan harinya, aku menceritakan semuanya kepada teman-temanku. Mereka menertawakan, bilang Rangga pasti hanya anak aneh yang iseng menakut-nakuti kami. Tapi Bayu akhirnya mengaku dia juga merasa Rangga agak aneh sejak awal. Katanya selama permainan, Rangga hampir tidak pernah bicara, hanya menatap orang satu persatu, seolah mengukur sesuatu. Malam berikutnya, aku sulit tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara lain, suara yang jauh lebih dekat. Suara garukan pelan di jendela kamar, garukan yang lambat, seperti ada sesuatu yang diseret di kaca. Aku memandang tirai yang menutupi jendela. Garukan itu terus berlanjut, pelan dan konsisten. Aku tidak ingin melihat, tapi rasa takut bercampur rasa penasaran memaksaku mendekat. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat sedikit salah satu bilah horizontal tirai jendela, membuka celah yang hanya cukup besar untuk satu mata. Di balik kaca, hanya beberapa sentimeter dari wajahku berdiri satu sosok, hanya siluet karena di luar gelap, tapi aku bisa melihat garis bahu, kepala, dan cara tubuh itu berdiri tepat menghadap jendela. Terlalu dekat, terlalu diam. Aku tersentak mundur dan berteriak memanggil ayahku sekeras-kerasnya. Aku berlari ke lorong, memanggil-manggil sampai dia keluar dari kamarnya dengan wajah setengah terjaga tapi sudah menggenggam senapan. Dia tidak bertanya banyak. Dia langsung berlari keluar rumah, menyalakan senter, dan melepaskan 2 tembakan peringatan ke udara. Suara tembakan itu memantul di kebun dan pepohonan. Aku mendengar dia berteriak ke kegelapan, mengatakan bahwa siapapun yang berkeliaran di sekitar rumah kami akan ditembak kalau berani kembali. Ketika ayahku memeriksa sekitar jendela kamarku, sosok itu sudah menghilang. Tidak ada jejak kaki yang jelas, tidak ada apa-apa selain rumput dan kegelapan. Malam itu aku tidak tidur lagi. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu menyala, sementara ayahku duduk di kursi sambil memegang senapan di pangkuan, menonton pintu depan dan jendela-jendela, lebih banyak terdiam daripada bicara. Keesokan paginya, ayah berkata dia yakin orang yang mengganggu kami adalah Rangga. Nada suaranya datar tapi sorot matanya tajam. Dia bilang kalau anak itu berani muncul lagi di sekitar sini, dia tidak akan ragu menghadangnya. Aku tahu ayahku mungkin tidak benar-benar bermaksud menembak, tapi aku juga tahu ada kemarahan nyata di sana.
Dia menegaskan bahwa anak itu tidak pernah dan tidak akan pernah diterima di sekitar rumah kami. Sejauh yang kutahu, Rangga tidak pernah muncul lagi. Tidak di jalan tanah itu, tidak di ladang sekitar rumah, tidak di hutan kecil di belakang. Tapi kadang-kadang saat aku berdiri di halaman belakang pada malam hari, angin membawa kembali memori itu. Aku menatap rumput di bawah jendela kamarku dan membayangkan lagi seutas tali lusuh yang tiba-tiba muncul, entah dari mana. Dan aku bertanya-tanya, kalau malam itu aku tidak terbangun oleh langkah pelan di depan pintu, kalau aku tidak memanggil ayahku, kalau aku tidak menarik sedikit tirai jendela dan melihat siluet itu, apa yang sebenarnya sedang direncanakan Rangga di kegelapan hanya beberapa meter dari tempat aku tidur? Kalau cerita-cerita ini membuatmu gelisah setiap kali memandang ke sudut gelap di kamarmu, tinggalkan like-mu sebagai tanda bahwa kamu masih berani mendengarkan sampai akhir. Subscribe kalau kamu cukup berani untuk terus mendengar kisah-kisah lain yang mungkin membuatmu sulit memejamkan mata. Dan tulis di kolom komentar cerita mana yang paling mengganggu pikiranmu. Atau kalau kamu sendiri pernah merasakan ada sesuatu yang bersembunyi di rumahmu saat semua orang mengira kamu sendirian.